Ya, untuk materi selanjutnya yakni globalisasi. Secara umum, pengertian globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan yang lainnya. Menurut para ahli seperti Anthony Giddens mengatakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Lalu menurut Lawrence E. Rothenberg, pengertian globalisasi adalah percepatan dari intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Yang ketiga yakni Emmanuel Richard, artinya globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Lalu, apa yang menyebabkan globalisasi ini terjadi? Ada 5 penyebab yang membuat globalisasi ini terjadi, yakni yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Teknologi informasi dan transportasi berperan besar dalam proses globalisasi di dunia. Teknologi yang semakin maju membuat kegiatan transaksi jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi antar negara-negara di dunia juga merupakan faktor penyebab globalisasi. Kemudahan dalam membuat kesepakatan perdagangan internasional mengakibatkan proses globalisasi terjadi secara terus-menerus. Kemudahan dalam pengiriman barang dan jasa, masyarakat antar negara dapat saling mengirimkan barang dan jasa satu sama lain. Kemudahan dalam pengiriman barang ini membuat produk asing yang masuk ke dalam negeri dan diadaptasi oleh masyarakat. Yang keempat adalah konflik antar negara yang semakin berkurang. Semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya hubungan internasional mengakibatkan berkurangnya konflik antar negara. Ketika antar negara melakukan hubungan internasional, maka terjadilah globalisasi. Terus yang kelima yakni sumber daya alam berkurang. Ada beberapa sumber daya alam yang pasti akan mengalami pengurangan setiap tahunnya. Misalkan minyak bumi dan logam mulia. Hal ini membuat beberapa negara berinvestasi di negara lain untuk mengeruk sumber daya yang ada di negara tersebut. Contohnya tambang emas Freeport di Papua. Dampak positif globalisasi. Secara singkat, berikut ini adalah beberapa dampak positif globalisasi, yakni yang pertama, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan dan keperluan pribadi. Yang ketiga, kemudahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penyebaran informasi lebih cepat dan mudah didapat. Yang terakhir, meningkatkan sikap toleran dan kosmopolitan masyarakat dunia. Setelah dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif, yakni yang pertama adalah potensi terjadinya kriminalitas semakin meningkat karena meniru peristiwa di negara lain. Kedua, masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara yang menimbulkan konflik di masyarakat. Yang ketiga, masyarakat lebih konsumtif ketimbang produktif dan cenderung kehilangan kreativitas di dalam dirinya karena meniru tren di luar negeri. Yang terakhir adalah masyarakat terpengaruh budaya negara lain yang tidak sesuai dengan budaya lokal, sehingga budaya lokal semakin terkikis. Beberapa ahli menjelaskan teori tentang terjadinya globalisasi. Di antara tokoh terkenal yang mengemukakan teori globalisasi adalah Cochrane dan Paine, yang menyatakan bahwa globalisasi dipengaruhi oleh 3 pelaku utama, yakni 1. Para globalis, yakni mereka yang percaya bahwa globalisasi merupakan suatu kenyataan yang mengandung konsekuensi yang nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan.
Yang kedua adalah para tradisionalis, yakni mereka yang tidak percaya bahwa globalisasi sedang terjadi dan menganggapnya sebagai mitos atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Yang ketiga adalah para transformalis, yakni mereka yang berada di tengah-tengah para globalis dan tradisionalis. Mereka percaya bahwa globalisasi tengah berlangsung, namun menganggap pengaruh globalisasi terlalu dibesar-besarkan oleh para globalis. Selain itu, seorang ahli bernama George Schrittzer juga mengemukakan teorinya mengenai globalisasi. Menurut George Schrittzer, era globalisasi ditandai dengan adanya inovasi di bidang komunikasi. Salah satu contohnya yakni ditemukannya televisi dan telepon yang pada akhirnya membuat masyarakat global menjadi sadar akan hal tersebut.